Halo, salam bahagia semuanya. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Nur Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme dan teman-teman mahasiswa semua. Saya di sini sebelumnya izin memperkenalkan diri yaitu nama saya Pando Laksa Gumilang dengan NIM 2502010112535 asal studi PJJ Manajemen. Video presentasi ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademis untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Pada kesempatan ini, saya memilih sebuah topik yang menjadi fondasi penting dalam interaksi sosial modern, yaitu emosional intelijensi atau kecerdasan emosional. Alasan utama saya memilih topik ini adalah karena di tengah percepatan teknologi informasi dan interaksi dari yang masif, kemampuan manusia untuk mengelola emosi seringkali terabaikan. Kita seringkali dituntut untuk unggul secara intelektual atau IQ, namun mengabaikan kematangan emosional atau EQ. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana kecerdasan emosional bekerja sebagai instrumen penting untuk memanusiakan manusia. Empat pilar kecerdasan emosional. Memasuki pembahasan teoritis, mari kita bedah definisi dari kecerdasan emosional. Merujuk pada konsep fundamental yang dipopulerkan oleh psikolog Daniel Goleman, kecerdasan emosional bukan hanya kemampuan untuk bersikap ramah. Lebih dari itu, ini adalah kapasitas seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, serta menggunakan emosi dengan efektif, baik pada dirinya maupun saat interaksi dengan orang lain. Goleman merangkum kapasitas ini ke dalam empat pilar utama. Yang ke satu adalah self-awareness atau kesadaran diri. Ini adalah kemampuan mendasar untuk mengenali emosi apa yang sedang kita rasakan pada momen tertentu dan memahami bagaimana emosi memengaruhi tindakan kita. Tanpa kesadaran, kita akan kesulitan melangkah ke tahap berikutnya. Yang kedua adalah self-management atau pengelolaan diri. Setelah kita sadar akan emosi yang muncul, kita dituntut untuk mampu mengendalikannya. Pengelolaan yang baik mencegah kita dari tindakan reaktif yang impulsif. Seseorang yang cerdas secara emosional mampu mengambil jeda untuk berpikir rasional sebelum mengekspresikan responnya. Yang ketiga adalah social awareness atau kesadaran sosial, yang inti utamanya adalah empati. Ini adalah kemampuan untuk membaca dinamika sosial, memahami perspektif, dan merasakan apa yang mereka alami meskipun kita tidak berada di posisi yang sama. Yang keempat adalah relationship management atau manajemen hubungan. Ini mengajarkan kita bagaimana menggunakan kesadaran dan empati untuk membangun komunikasi, menyelesaikan konflik dengan damai, dan memimpin atau memotivasi di dalam suatu kelompok. Mari kita tarik garis antara kecerdasan emosional dengan hakikat mata kuliah estetika humanisme. Humanisme menempatkan martabat
nilai, dan perkembangan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan. Sementara estetika dalam konteks humaniora bukan hanya berbicara tentang keindahan seni visual, melainkan tentang keindahan perilaku, keanggunan budi pekerti, dan keharmonisan hubungan antar manusia. Disinilah kecerdasan emosional memegang peran sebagai alat implementasi praktis dari nilai-nilai humanisme. Ketika kita mengasah empati, kita secara otomatis sedang mempraktikkan prinsip humanisme yang paling fundamental, yaitu menghargai manusia se- sebagai individu yang utuh dengan segala kompleksitas dan latar belakangnya. Di era modern yang didominasi oleh kecerdasan buatan dan otomatisasi industri, keahlian teknis atau logika matematik dapat dengan mudah ditiru oleh mesin. Namun, kapasitas untuk menunjukkan empati yang tulus, mengelola konflik dengan hati nurani, dan merasakan kedekatan emosional adalah keunikan hanya dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, mengoptimalkan kecerdasan emosional adalah cara terbaik untuk mempertahankan sisi humanis kita di era digital. Untuk melihat implementasinya secara konkret, mari kita refleksikan dinamika kehidupan kita sebagai mahasiswa. Sistem perkuliahan daring memaksa kita untuk lebih banyak berkomunikasi lewat teks, baik melalui forum diskusi di LMS maupun grup koordinasi berbasis pesan singkat. Contohnya adalah WhatsApp. Komunikasi tekstual memiliki tantangan karena tidak mampu menyampaikan nada bicara atau intonasi dan ekspresi wajah si penulisnya. Akibatnya, kesalahpahaman antara mahasiswa dalam kerja kelompok sangat suka terjadi. Sebagai studi kasus, bayangkan ketika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian tugas kelompok menjelang tenggat waktu UAS. Jika setiap anggota kelompok hanya mengedepankan ego dan bersikap reaktif, ruang diskusi akan berubah menjadi konflik personal yang kontraproduktif. Namun, jika kita menerapkan kecerdasan emosional, kita akan memilih untuk melakukan self-management, menahan diri dengan tanpa mengetik balasan yang emosional. Kita menggunakan empati untuk memahami bahwa teman satu tim mungkin sedang mengalami tekanan. Solusi cerdas yang bisa diambil adalah mengalihkan diskusi teks menjadi panggilan video dengan kepala dingin, mendengarkan keluhan secara objektif, dan menyusun solusi bersama tanpa ada pihak yang merasa disudutkan. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya ini, kecerdasan emosional atau emotional intelligence bukanlah sebuah kemampuan statis yang dibawa sejak lahir. Ini adalah sebuah keterampilan hidup atau soft skill yang dinamis, yang dapat terus kita latih, kita pelajari, dan kita asah dengan refleksi yang jujur dan konsisten setiap waktunya. Memiliki kecerdasan emosional yang tinggi berarti kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dunia. Mari kita bersama-sama mengintegrasikan kematangan emosional ini ke dalam kehidupan akademik, profesional, dan sosial kita guna menciptakan tatanan masyarakat yang lebih harmonis, bertoleransi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Atas waktunya, terima kasih banyak.
Sampai jumpa.